maling-maling. Hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Yap, sesuai video di awal, kali ini Mimin akan menyajikan lagi dan lagi parodi dan sindiran lucu netizen untuk Pak Prabowo. Saya kira tak henti-hentinya para netizen memberikan ledekannya terhadap Pak Prabowo ini yang dianggapnya sebagai raja omong-omong. Dulu raja gorong-gorong, sekarang yang muncul adalah raja omong-omong. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke videonya dan semoga sahabat-sahabat terhibur dan juga menikmati apa yang menjadi kelucuan para netizen. Merugikan negara ratusan triliun, Harvey Muiz di penjara 6,5 tahun. Kok pada heran sih? Kayak baru aja tinggal di Indonesia. Apa juga bisa terjadi. Orang kampanye joget menang aja bisa kok. Jadi nggak usah heran. Apalagi alasannya jelas. Terdakwa sopan, mungkin sogokannya pantas. Apalagi dia ada keluarga yang harus ditanggung. Emang lu mau kalau dia dihukum mati, terus anaknya jadi yatim, dikatain temennya broken home, narkoba, malah jadi beban negara kan? Ayo lu. Lagian ya, kalau hukumannya berat, emang lu mau budaya korupsi yang udah kita lestarikan, kita jaga, nanti akan hilang gitu aja? Dengan hukuman segitu kan siapa tahu bisa memotivasi orang buat jadi koruptor. Jadi nanti tuh koruptor tuh jadi cita-cita anak cucu kita. Bisa masuk kurikulum tuh. Pelajaran PPKN. Pelajaran penting, pendidikan penting, korupsi nasional. Oke, bilang negara ini nggak ada harga dirinya, nggak usah. Kalau aparat hukumnya kerjanya busuk, bisa jadi kan nanti ada naturalisasi hakim dari Cina. Emang nggak ada integritasnya, dah emang suka banget ngambil keputusan yang nyakitin rakyat. Nggak pengen bubar aja apa? Tapi ya mau lu kecewa apapun sama aparat hukum, sama hakim, sama jaksa, tetap doain supaya mereka langgeng dan betah di neraka jahanam. Beri aing uang 300 triliun dan aing siap dihukum penjara 6,5 tahun dengan denda 1 miliar. Coba kene sesana ge nya. Pak Prabowo gak usah ada-ada ning nggone Antartika, Pak. Ngoyak koruptor. Lah ning kantor gubernuran Jawa Timur lah ya ana sekarek nyekel. Nek nggone kantor wali kota Medan lah ya ana karek nyekel, Pak. Ada-ada. Tuntasno, Pak. Jangan cuma bikin gimmick-gimmick, rakyat menunggu komitmen jenengan mimpin bangsa ini, Pak. Ya, tuntaskan itu. Katanya ada blok Medan, ada dana bansos di Jawa Timur. Itu dilanjutkan, itu kan sudah kemarin KPK sudah menggeledah, sudah bawa apa barang bukti berapa koper itu. Yang blok Medan itu jangan karena anaknya Mulyono terus didiemkan, Pak. Ayo Pak, ini rakyat kecil menunggu kamu, Pak. Ya diancam balik lah. Kan macan Asia. Malah curhat. Katanya udah siap mati buat negara. Ancam balik itu. Kalau perlu culik itu yang ancam. Ayo mulai ya. Saudara, kesehatan gak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah harus kita bikin gak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian sudah tiara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Mahura baina. Jadi saya setuju, kita bisa tambah. We have to be more generous. Ilalim, siswa. Ya, baik. Dan sekolah, universitas negeri, benar-benar harus kita bikin. Kalau bisa, semuanya nggak bayar.
Wah, luar biasa. Kenapa Pak Prabowo? Uangnya dari mana? Gitu loh. Pengumuman diberitahukan kepada seluruh tukang gosip. Saudara, kesehatan gak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah harus kita bikin gak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Pen dia sendiri ya yang ngomong waktu itu, waktu belum dilantik. Dia sendiri yang bakal ngejar koruptor sampai Antartika, sampai padang pasir. Sekarang mah beda. Ada koruptor ya dia maafin. Brok-brok kalau kata orang Betawi mah. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi, termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara menurut Jampitsus Febri Diansyah resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara tapi keuangan negara, artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi 300 triliun, hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 211. Ini sungguh tidak adil. Coba Anda ambil contoh Beni Cokro. Hukumannya seumur hidup, asetnya dirampas ratusan miliar oleh Kejaksaan Agung. Henry Surya semula dibebaskan di pengadilan negeri. Kita tidak terima, langsung kasasi atau dituntut lagi dari kasus lain. Naik, ya. Si Henry Surya ini semula bebas, kita langsung ke kasasi menjadi 18 tahun penjara. Hartanya juga diambil. Sudah disita oleh kepolisian lebih dulu. Korupsi 300 triliun cuma 6 tahun. Nggak ada resiko dihakimi masa dan bonyok. Maling apa? Maling apa? Sempak. Tobat ke lu? Tobat. Hah? Bener? Bener. Tobat. Sembak siapa lu colong? Sama-sama bahagia, namun berisiko si pencuri sempak. Lu pakai nyolong sempak lagi mama. Sempak koruptor no lu colong harusnya. Yap, yang harus kita ketahui bersama bahwa keadilan hanya berlaku pada penguasa dan orang-orang yang berduit. Tapi orang-orang kecil tidak berlaku sama sekali dan bahkan hanya penindasan dan penindasan yang dirasakan oleh rakyat-rakyat kecil. Inilah sudah kita mulai ketahui bagaimana sosok asli dari Pak Prabowo yang sebenarnya. Kita sudah tahu semuanya, ini adalah pertanda bahwa apa yang menjadi kepemimpinan Pak Prabowo tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi kepemimpinan Pak Mulyono dan bahkan mungkin lebih parah lagi dari Pak Mulyono. Patut untuk kita nantikan ke depannya seperti apa, apakah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini lebih hancur atau akan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada, kerusakan-kerusakan yang ada, terutamanya kerusakan yang dilakukan oleh Pak Mulyono. Dan kita berharap bagaimana agar Pak Prabowo bisa kembali ke jati dirinya yang sebenarnya, tegas, terlihat garang pada saat berpidato. Sebenarnya itu yang ingin rakyat lihat. Ketegasan Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo yang saat ini seolah seperti bonekanya Pak Mulyono, seolah bahwa Pak Prabowo dalam kendali Pak Mulyono.
dan sangat-sangat menyedihkan. Nah, sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton setiap video yang saya up. Semoga apa yang saya up ini bisa bermanfaat dan juga membuat sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang menjadi parodi ataupun sindirannya para netizen. Yang saya kira tak henti-hentinya, bahkan bisa dikatakan setiap harinya netizen melakukan hal yang sama, yaitu memberikan parodi ataupun sindiran-sindiran lucu terhadap Mulyono dan juga Prabowo. Nah, sahabat-sahabat, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.